Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, baik Mas. Kalau boleh tahu dengan siapa dan apa yang bisa saya bantu? Sudah perkenalkan, nama saya Rudi Trimuklis. Ini Pak, saya mau konsultasi tentang permasalahan berat badan yang sedang saya alami saat ini. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Arda. Saya sebagai konsulen gizi di klinik ini yang sedang bertugas pada pagi ini. Oke. Kalau boleh tahu, ini tuh konsultannya akan dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Nah, ke depan dengan tujuan membantu memecahkan permasalahan gizi yang Bapak alami dan membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah Mas Kipli meluangkan waktunya untuk konseling dan apakah menyetujuinya? Baik Mas, saya bisa meluangkan waktu saya untuk melakukan konseling dan menyetujuinya. Oh iya. Sebelumnya saya boleh tahu sukunya? Saya dari suku Jawa asli. Oh iya. Saya masukkan dulu ya. Kemudian saya mau menghitung tinggi badan dan berat badan dan tensinya ya Mas. Baik, Mari Mas. kita ke sana. Ya. Baik. Bentar ya Mas, ngadep ke depan, kakinya lurus. Oke. Kemudian untuk berat badan, hadap ke depan, kakinya rapat. Oh iya, silakan Mas. Baik Mas. Sekarang untuk tensinya lagi ya. Ya. Tangannya boleh diulurkan, terus dinaikkan Mas. Yang kooperatif ya Mas. Ya. Di sini saya tidak makan orek kok Mas. Tenang saja. Ya. Ah, pas. Baik Mas. Tadi itu berdasarkan penghitungan yang sudah saya dapat ya. Aduh, Mas tuh tinggi badannya memang tinggi 175. Kemudian berat badannya cuma 50 dan tekanan tadi itu cuma normal sih 120/75 miligram per HG. Sebelumnya kegiatan sehari-hari Mas Kipli itu ngapain ya? Untuk keadaan sehari-hari saya itu sebagai mahasiswa online ya Mas, apalagi di masa pandemi sekarang serba online. Nah, dimana saya hampir biasa setiap hari itu melakukan pembelajaran daring di depan komputer. Kemudian kegiatan sehari-hari selain itu atau kegiatan yang biasa dilakukan setelah belajar daring online itu apa ya? Hal yang biasa saya lakukan setelah daring online ya biasa mahasiswa yang mengerjakan tugas, mengerjakan sama dosen. Kemudian untuk kegiatan lain itu seperti main game, nonton film sambil rebahan, dan kadang-kadang juga keluar untuk membeli bahan makanan dan makanan jadi yang sudah dimasak di warung. Kalau boleh tahu kemudian asupan makannya sehari-hari apakah cukup dan teratur? Untuk makanan saya sehari-hari itu cukup 1-2 kali. Untuk menu sehari-hari itu apakah dalam satu porsi piring telah terdapat makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran, dan bagaimana porsi dari masing-masing makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran? Untuk pengisian sehari-hari ya itu dalam satu piring terdapat makanan pokok biasalah orang Jawa nasi, kemudian untuk lauk pauk
dan juga sayuran. Untuk masing-masing porsi itu nasi sebanyak 1 piring kecil, tidak penuh. Kemudian untuk lauk pauk itu biasa tempe 2 potong, dan sayuran seperti tumis kangkung atau buncis sebanyak 1 hingga 2 sendok sayur. Dan Iya. Jadi untuk konsumsi menu makan sehari-hari dalam satu porsi makan makan tadi itu menurut saya kurang lebih satu porsi makan seperti anak kecil ya mas. begitu ya. Kemudian untuk selingan yang biasa mas Kipli konsumsi sehari-hari itu seperti apa ya mas? Untuk selingan yang biasa saya konsumsi ya jarang-jarang aja mas, kadang-kadang ya keripik kalau nggak gorengan, kalau malam sukanya ya kalau nggak teh ya berarti kopi. Dalam beberapa minggu terakhir ini apakah mas mengonsumsi suplemen ataupun obat? Tidak mas, beberapa minggu ini nggak mengkonsumsi suplemen atau obat sama sekali. Apakah mas mempunyai riwayat penyakit dan alergi makanan? Saya tidak punya riwayat penyakit maupun alergi makanan. Oke. Di sini saya tadi sudah menghitung dari berat badan dan tinggi badan. IMT-nya dapatnya cuma 18,3, di mana angka tersebut itu mas bisa didiagnosa mengalami berat badan kurang atau bisa disebut underweight. Dan karena IMT pada orang normal biasanya di usia mas itu 18 sampai 25. Berarti skor IMT saya itu cukup rendah ya Pak. Kira-kira bentuknya seperti apa ya Pak? Nah, hal ini disebabkan karena mungkin pola konsumsi menu makan yang kurang, di mana mas mengonsumsi mengonsumsi satu porsi atau sebenarnya satu porsi hanya berisi makanan pokok dan cuma sayur ataupun hanya lauk pauk dan nasi. Kemudian selingan juga tidak ada, dan dimana itu yang menambah berat badan, serta kurangnya aktivitas fisik yang cukup dikarenakan karena kurangnya energi kronis, di mana mengakibatkan mas kurang aktif dalam bergerak. Begitu toh. Jadi bagaimana caranya Pak supaya saya itu memiliki berat badan yang ideal? Di sini saya akan memberikan saran pertama pada pola dengan menambah porsi makan sehari-hari secara perlahan sehingga menyesuaikan porsi yang pas dengan orang dewasa normal. Untuk konsumsi makan dengan metode yang akan saya berikan itu bentuknya X, di mana sayur, buah, dan sumber makan karbohidrat atau nasi itu akan sama, dan jumlah lauk pauk sumber protein setara dengan buah minimal harus dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Dengan contoh satu menu porsi seperti makanan pokok itu 2 sendok sebanyak 200, lauk pauknya itu 600 seperti satu ikan nila goreng 60 gram, sayur seperti tumis buncis dan wortel sebanyak 2 sendok sayur yang setara dengan 660 gram, dan mengonsumsi buah seperti apel atau pisang sebanyak 1 buah, dimana itu beratnya 60 gram. Dengan menu tersebut telah disesuaikan dengan metode piring yang saya berikan tadi yang X sebagai menu diet, dan kira-kira mas sanggup akan melakukannya? Insya Allah sanggup, dan saya akan mencobanya dalam menerapkan ke pola makan saya sehari-hari. Kemudian untuk selingan cemilan harus mengonsumsi buah-buah seperti sayur seperti pisang, apel, dan lain-lain, kacang-kacangan, dan olahan yang rendah kalori. Minumannya harus berbentuk jus buah, susu rendah lemak, sari kedelai, dan kacang hijau ataupun teh. Apa mas bisa melakukannya? Baik Pak, saya akan coba. Oke. Kemudian untuk makanan yang dianjurkan seperti sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, brokoli buncis, kacang-kacangan dan olahannya, ikan, putih telur, keju, buah-buahan seperti pisang, kelapa, jeruk,
apel dan semangka karena dari bahan tersebut rendah akan kalori, gula, dan juga lemak, tetapi tinggi akan kandungan protein sebagai vitamin mineral yang bagus sebagai menu diet dan kesehatan untuk tubuh. Kira-kira sudah paham tentang makanan yang dianjurkan dan dibatasi tersebut? Ya Mas, kurang lebih udah paham. Kemudian Mas juga mulai menambah mengurangi dulu kegiatan bermain game Mas dan juga nonton film dengan kegiatan aktivitas fisik ringan saja. Misal olahraga minimal 30 menit sehari dan 3 jam dalam seminggu, seperti berjalan santai, menyapu, bersepeda, berenang, dan lain-lain, supaya metabolisme pada tubuh Mas itu lancar dan kalori pada tubuh Mas juga dapat diolah dengan baik dengan aktivitas fisik yang lain. Itu juga sebagai ini Mas sebagai contoh diet yang sudah saya buatkan untuk Mas. Di sini leaflet tersebut akan berisi tentang pengertian underweight dan juga prinsip gizi untuk Mas mengetahui kenapa bisa Mas underweight, penyebabnya juga, pengaruh status gizinya, dan juga bahan makanan yang wajib Mas masukkan ke dalam contoh makanan, dan juga di sini juga yang dibatasi, dihindari, dan juga contoh menu. Nah, apakah sekiranya Mas Kifli sanggup dan menyetujui untuk melakukan diet yang telah saya sarankan dari awal sampai akhir? Baiklah, saya sanggup dan saya akan melakukannya dalam kebiasaan makan sehari-hari. Nah, ini juga kebutuhan energi, lemak, dan protein yang harus Mas penuhi yang sudah saya hitung, didapat dari tinggi badan, berat badan tadi Mas. Ya. Untuk pengetahuan beberapa pengetahuan Mas Kifli dapat memahami penjelasan tersebut mengenai masalah underweight dulu, bisa saya gali, bisa Mas ulangi kembali dan jelaskan secara singkat kepada saya. Baik Pak, untuk penanganan permasalahan berat badan kurang yang saya perlu lakukan itu seperti menambah porsi makan dengan menggunakan metode Birex yang tadi Bapak jelaskan, kemudian menambah asupan makanan yang tinggi kalori seperti nasi pada menu makan, kemudian membiasakan memenuhi buah-buahan seperti pisang, apel, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur, kemudian melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang cukup. Itu ya Mas? Oh iya Mas, jika masih ada yang belum paham, Mas bisa menghubungi di nomor WA yang ada di leaflet saya berikan tadi, dan juga Mas bisa 2 minggu atau seminggu ke depan akan konsul dengan saya untuk kita melihat bagaimana kemajuan diet Mas. Oh, oke Mas. Baiklah, berarti yang kesempatan buat saya Mas. Oh iya, betul. Iya, baik, konseling di hari ini sudah selesai. Semangat ya Mas dalam melaksanakan program dietnya. Semoga berhasil sehingga mencapai berat badan yang ideal. Mas Kifli dipersilakan datang lagi dan konsul untuk monitoring juga perkembangan setiap bulan ke depannya Mas. Oke, baik Mas ya. Terima kasih atas konseling dan motivasinya ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kerjasamanya Mas. Semoga Mas makin tambah gemuk ya Mas. Oke. Sekarang Mas kurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya.